Di Sulawesi Selatan, berdirilah dua desa yang telah lama berdampingan, namun kerap berselisih. Desa Balak Lompoa dan Desa Angin Mamiri. Di Balak Lompoa, hiduplah Sangkala, si kepala desa yang tegas, dengan istrinya Deng Tekne, dan putra tunggalnya Sanrego, pemuda yang cerdas namun cukup angkuh. Sementara itu, di Desa Angin Mamiri, dipimpin oleh seorang janda kaya yang tegas dan didampingi dengan putra sulungnya, Rendi, si calon kepala desa, dan putri bungsunya Laras, si kembang desa yang wajahnya cantik rupawan. Rupanya, perselisihan yang kerap terjadi membuat kedua desa ini sama-sama jenuh dan mulai memikirkan cara untuk mempersatukan kedua desa mereka. Apakah langkah selanjutnya yang akan mereka ambil? Oi Pak, tena ni mga hinjo. Si Kodi ang san na mo salona. Todo dia. Lama po na. Pero que lama na Laras. Era to sa rin. Keesokan harinya, keluarga Deng Sangkala betul-betul serius dengan rencana mereka yang menginginkan perdamaian. Disinilah mereka, di kediaman Deng Tenri, dengan niat ingin melamar Laras untuk putra tunggal mereka. Iya, tunggu. Deng Sangkala. Anta makimae. Kukio kirong sari batang ko di. Awal bahaya ini. Woi, daerah cukup slow. Dari, kenapa saudara? Kenapa? Andi lu, era ka pasti tinggi. Siapa anakku? Sarego. Adikku, iyo. Percakapan serius itu mulai terdengar di kediaman Deng Tenri. Rendi yang tadinya hampir naik pitam, mulai bisa duduk tenang sambil mendengarkan maksud dan tujuan keluarga Deng Sangkala. Beberapa hari kemudian, kedua keluarga berkumpul di kediaman Deng Tenri dengan tetua adat yang sudah mereka undang sebelumnya. Tetua adat mulai memberi nasihat dan menyarankan langkah selanjutnya setelah pertunangan Laras dan Sanrego. Dengan cukup berat hati dan menaruh segala harapan mereka, ibu dan ayah Sanrego mengantar kepergian putra tunggal mereka untuk merantau ke kota sampai ke gerbang perbatasan desa. Tak terasa sudah 4 bulan Sanrego menempuh pendidikan di salah satu kampus ternama di kota. Dia merantau bersama sahabat kecilnya dari desa, Dandi. Mereka bertemu Alvaro, pemuda gaul dari kota yang sudah cukup akrab dengan mereka. Dan disinilah Sanrego juga bertemu seorang gadis cantik yang berprestasi bernama Jessica. Pertemuan mereka tidak disengaja, namun ternyata menyimpan makna baru bagi keduanya. Percakapan mereka terus-menerus terputar pada topik tersebut, sampai akhirnya Dandi kesal dan keluar dari sana. Bukan hanya keluar dari kamar kosan itu, tapi juga keluar dari kota dan kembali ke kampung untuk mengadukan hal ini pada keluarga Sanrego.
ndak serius ini kapan sama temanku Oke, Hazel juga ikut ya tapi. Sudah. Una kapan nih? Balik ni kau hilang ni pak. Una isan rego na. Ero na mami. Nai ero na masih dari baik na. Una iren ni toseng. San rego. Satu sama Laras. Udah kapan coba ini? Mary. Ambilkan sarungnya. Kamu disetujui. Sandrigo harus kau tetap siaran Laras. Langit. Sanrego pergi dengan cara tidak terhormat, membunuh dirinya sendiri, meninggalkan tanggung jawab, dan lari dari masalah yang ia ciptakan sendiri.